kita lanjutkan diskusi kita. Saya tidak akan pernah menjadi budak, tapi saya juga tidak akan pernah menjadi tuan. Karena manusia itu sama Abraham Lincoln. Sekarang anggota DPR. Ya, Bung Karni, ini kan saya sangat terenyuh ya dengan adanya peristiwa ini, dan ini adalah suatu tragedi kemanusiaan yang luar biasa yang terjadi. Kalau tadi semua pihak banyak bercerita di dalam konteks kejadian di hilir, saya ingin menarik permasalahan ini agak ke hulu. Di mana sebetulnya menurut saya ini diakibatkan klaim sukses perekonomian yang disampaikan oleh pemerintah ternyata menyisakan masalah-masalah yang seperti kita lihat sekarang. Kemiskinan ini sebenarnya semakin, kesenjangan sosial semakin terjadi, gapnya semakin besar. Ketika kemiskinan itu terjadi, hanya dua outputnya, nekat atau nerimo. Teman-teman yang menjadi korban ini adalah bagian yang nerimo tadi. Nah, bagian daripada masalah-masalah yang memang harus kita renungi dan kita harus Maksud Anda pemerintah selama ini hanya cerita tentang pertumbuhan atau growth ekonomi. Tapi tidak pernah tidak berpikir bahwa dampak-dampak negatifnya seperti ini akan muncul. Padahal sebetulnya masalah-masalah ketenagakerjaan ada di mana-mana. Kalau saya boleh sebutkan, kalau tadi teman-teman menyebutkan salah satunya masalah outsourcing di BUMN dan lain-lain. Ini terjadi di kementerian yang ada di Republik ini, yaitu Kementerian Kesehatan, Bung Karni. Ada sekitar 1.500 orang verifikator independen Jamkesmas sampai saat ini masih pegawai kontrak, sudah 5 tahun bekerja mereka. Kenapa Anda nggak bicara guru-guru yang di kontrak? Saya sudah berbagai macam hal sudah bicara, dan ini kan pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan sebetulnya. Jadi kan negara disebutkan oleh Pak Dirjen tadi juga. Jadi pemerintah pun melanggar undang-undang yang dia buat sendiri. Kementerian Kesehatan adalah bagian dari pemerintah, sudah jelas. Bagaimana yang lain bisa mengikuti kemudian? Dan terus terang saya ingin juga mengkritisi dalam konteks pengawasan itu tidak boleh kelemahan itu dimunculkan. Jadi maaf ya Pak Disnaker, Pak Dirjen, kalau tadi alasannya bahwa pengawasan ini kurang dikarenakan kurang personil dan lain-lain, minta maaf. Itu justru tidak akan pernah berdampak suatu dampak yang real kepada masyarakat. Karena apa? Karena mereka merasakan tidak diawasi di kemudian hari. Harusnya angka-angka yang disebut tadi 15 orang tadi tidak perlu muncul di forum terbuka seperti ini. Karena apa? Karena itu adalah senjata. Mekanisme dalam konteks pengawasan ini juga harus dipertajam. Tidak perlu didatangi setiap hari. Dimainkan dalam konteks random misalnya. Di dalam kepolisian, di dalam ketentaraan itu ada random patrol. Di mana ketika personil itu sedikit dilakukan random patrol dalam konteks supaya tercover area pengamanan itu. Sebetulnya pendekatan yang sama bisa digunakan oleh yang namanya pengawasan di ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya alasan-alasan klise, alasan klasik yang ini sebetulnya jangan dijadikan sebagai alasan bahwa seolah-olah wajar hal ini terjadi. Ini tidak wajar sama sekali ini terjadi begitu. Dan terus terang saja tahun 2012 Pak Dirjen dengan saya sudah tahu gitu bahwa pentingnya pengawasan itu sudah kita bicarakan dan DPR sudah menyetujui peningkatan anggaran untuk penambahan jumlah pengawas, kemudian operasional pengawas dan pelatihan untuk pengawas sudah kita tambah tentunya. Tapi saya tidak tahu sampai seberapa jauh implementasinya sampai bulan ini. Mungkin nanti masuk semester kedua nanti baru kita bisa lihat gitu setelah adanya audit BPK dan lain-lain, Bung Karni. Yang saya ingin tanya, Republik ini punya kementerian Naker, punya Disnaker, punya Serikat Pekerja, punya juga Kadin, Apindo. Ini bagaimana kok semakin miskin Anda bilang? Ya, kita ini peran mereka ini mereka lakukan atau? Kalau saya lihat lemahnya kita ini adalah lemah dalam konteks koordinasi dalam berbagai macam hal. Kadang-kadang ya minta maaf ya, ini ego sektoral, ego daripada teman-teman misalnya serikat, kemudian ego daripada pengusaha, dan kemudian ego daripada pemerintah juga masih mewarnai basis-basis permasalahan di ketenagakerjaan di negara ini. Apa ego pengusaha dalam hal ini apa? Ya macam-macam. Contoh yang paling real adalah UMP di depan mata kita. Ketika terjadi keputusan salaman yang sudah selesai, UMP ditetapkan, kenapa dibuat UMP itu kan sebenarnya kan jaring pengaman paling bawah tadi yang kata Bung Karni kan.
kok tiba-tiba dibuat lagi mekanisme penangguhan. Ini kan menyebabkan masalah turunan-turunan lagi yang akhirnya nggak akan terselesaikan gitu. Harusnya ada ketegasan, salaman selesai, laksanakan. Bagi yang tidak-tidak itu nanti ada perkecualian di dalam konteks yang mungkin lebih bisa dibahas secara sektoral begitu. Misalnya UMKM dalam konteks itu sektoralnya seperti apa nanti kan. Tapi udah salaman-salaman final lah gitu loh maksud saya. Kalau dibuat penangguhan lagi, tentunya pengusaha juga banyak akalnya. Pengusaha juga banyak cara berpikirnya untuk bisa menyiasati biaya tingginya buruh, ya kan? Sehingga mereka pasti akan mengajukan penangguhan terlebih dahulu sebelum kemudian diterima atau tidak. Nah ini jadi masalah tidak akan selesai dalam konteks itu. Nah maksud saya ini kita semua harus melepaskan lah ego-ego seperti ini. Sehingga terjadi kebersamaan sebenarnya menciptakan sesuatu environment kerja yang kondusif. Inilah yang kita harapkan sebenarnya. DPR dalam konteks berbagai macam kita sudah menerima banyak laporan. Mulai dari perdagangan manusia, mulai dari persoalan TKI. Saya banyak sekali menulis surat kemana-mana. Responnya apa? Kadang-kadang hanya 1, 2, 3 instansi yang menjawab. Tapi saya tetap terus kejar terus. Berbagai macam. Karena apa? Karena fungsi saya sebagai pengawasan dan saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan karena pengawasan itu buat saya tidak hanya mengawasi, tapi saya juga harus mengingatkan gitu kepada semua pihak. Nah, ini yang saya lakukan terus. Ya, bisanya karena saya satu orang saja di DPR yang mungkin selalu rajin menulis surat. Kadang-kadang orang bilang, wah rajin banget nulis surat gitu. Tapi alhamdulillah juga ya dari berbagai macam hal yang saya coba selesaikan melalui surat menyurat itu ternyata banyak juga yang bisa diselesaikan seperti kasus-kasus keributan di PT Panarub waktu itu juga akhirnya bisa dikonsolidasikan, bisa diselesaikan dengan kekeluargaan gitu. Ketika kedua ego daripada kubu ini juga mulai turun gitu. Karena kalau dua-duanya sama tinggi tidak akan ketemu gitu loh. Jadi pendekatan-pendekatan itu saya pakai. Kalau pendekatan formal sudah pastilah akan ada prosesnya. Prosesnya panjang. Di teman-teman di PHI ada juga di sini kan. Nah, jadi nanti akan tidak terselesaikan juga. Orang akan menunggu nasibnya seperti apa di kemudian hari. Padahal anak-anaknya harus sekolah, harus makan dan lain-lain. Nah nasib-nasib mereka seperti ini kalau jalur proses formal semuanya tidak akan terselesaikan. Jadi kita harus kembalilah ke nilai-nilai yang ada gitu ya. Bahwa kita ini berbagai macam hal bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, cara kekeluargaan dan lain-lain. Saya yakin itu masih ada di negara ini. Baik Bu Bida, saya mau ke Kadin. Antoni Nyoman. Ada yang perlu Bapak lengkapi dari Apindo tadi? Ya, saya kira gini Pak Karni. Tadi data yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, bahwa jumlah usaha kecil dan mikro di Indonesia ini 56,5 juta Pak. Dan jumlah usaha besar dan menengah besar itu hanya sekitar 50.000 usaha. Artinya apa? Sekarang ini yang menjadi persoalannya itu adalah, pertama, kalau kita melihat dari persoalan yang muncul sekarang, sikap kita dari organisasi pengusaha jelas bahwa penyimpangan yang semacam begitu tentu harus mendapatkan sanksi hukum yang setimpal. Karena itu bukan potret pengusaha Indonesia. Ya. Itu yang paling penting kita tegaskan. Lalu yang kedua, penyimpangan yang semacam itu tentu tidak boleh terulang. Nah, bagaimana tidak boleh terulang? Saya menyitir tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi juga bahwa usaha kecil dan mikro dengan jumlah 56,5 juta ini sudah bertahun-tahun tidak naik kelas. Justru bahkan usaha-usaha kecil, usaha menengah besar itu turun kelas. Artinya lebih gradingnya turun? Iya, artinya mereka, ini kan sektor informal Pak. Lebih susah mereka sekarang? Lebih susah. Mereka lebih sulit sekarang menjalankan usaha mereka, apalagi dengan berbagai ancaman hukum ya, dari sistem hukum ketenagakerjaan yang tidak beres selama ini. Dan kita melihat bahwa memang sistem hukum ketenagakerjaan kita ini yang banyak loophole, yang memberikan peluang, dan tidak ada pengawasan yang signifikan. Kita coba lihat Pak Karni, yang dikatakan 56,5 juta ini adalah usaha kecil mikro, informal sektor. Nah, informal sektor ini tidak masuk dalam ruang lingkup pengawasan. Mereka juga tidak terjangkau dengan upah minimum. Tetapi, ironisnya undang-undang mengatakan kewajiban mereka untuk membayar upah sama dengan kewajiban
perusahaan besar dan menengah itu. Jadi bayangkan yang besar dan menengah besar itu punya kewajiban 2,2 maksud juta. Anda ini yang kecil informal ini itu juga kewajibannya sama. bisa mati ini kecil-kecil. Iya, pilihannya itu tadi. Nerimo atau Kan ada menteri UKM. Nah, persoalannya adalah peran pemerintah yang tidak terkoordinir sedemikian rupa, sehingga kemudian yang harusnya membuat pengusaha ini naik kelas, justru turun kelas. Apalagi kalau kita lihat, ya sementara ini perjuangan buruh dalam memperjuangkan nasib pekerja ini adalah nasib perjuangan yang terkait dengan sektor formal. Tapi apa? Teman-teman informal ini nggak terlindungi. Iya, tapi saya Ini juga jadi persoalan kita. Saya juga melihat begini. Usaha warung-warung kecil, informal, penduduk Iya. digulung oleh Alfamart, Indomaret, segala macam. Indomaret, Alfamart ini juga digulung lagi oleh mall-mall. Iya. Jadi ini Ya, dia siklusnya seperti itu. Nah ini kan kembali ini kepada masalah kebijakan kita. Artinya kan apa yang harus kita lihat di situ? ya dia bukan di Kemenaker aja polisi ini salah di seluruh lini. Iya, ini menyangkut koordinasi antar departemen. Tetapi kalau kita lihat lagi dalam konteks ketenaga kerjaan, ini yang seharusnya kita lindungi Pak Karni. Yang Apindo selalu teriak, yang Kadin selalu teriak, bagaimana kita mengangkat para pekerja sektor informal ini bisa masuk ke sektor formal. Oleh karena itu iklim usaha yang kondusif itu perlu kita jaga, itu perlu kita pelihara. Bayangkan Pak Karni, mereka ini jangankan berharap upah minimum, jam sostek juga tidak punya. Segala macam tadi udah dikatakan, ada 9 macam pelanggaran ketenaga kerjaan. Kenapa itu terjadi? Karena itu adalah informal sektor. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana mengangkat informal sektor ini menjadi sektor formal. Sehingga segala macam perlindungan itu bisa tercover oleh mereka. Baik, tapi kita kembali ke kasus ini. Bagaimana Anda melihat ada perlakuan pengusaha terhadap buruhnya seperti ini? Ya saya kira begini, itu tidak ada satupun yang mau dan bisa membenarkan tindakan semacam itu. Baik. Itu jelas penyimpangan, gitu loh. Ada dari- Tetapi itu bukan potret pengusaha Indonesia. Maksud saya, jangan sampai kemudian orang kemudian menjadi tidak senang dengan berusaha atau kemudian takut berusaha gitu. Kita harus jaga dan kita harus seimbang juga melihat persoalan itu. Pertanyaan terakhir, Iya. sebagai Kadin, mau nggak menerima 34 orang yang teraniaya tadi di perusahaan-perusahaan anggota Kadin? Ya saya kira begini Pak, persoalan diterima itu kan kembali kepada kualifikasi. Ya ini kan mereka ini begitu menderitanya tadi. Udahlah kita bicara kemanusiaan. ini. Ya jelas. Saya Bisa kira nggak bisa diterima? kita koordinasikan. Saya berharap Terima diterima. kasih. Kita istirahat segera.